warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Irawan, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 20042178. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman semua mengenai sistem hukum Indonesia. 1. Jelaskan penggolongan hukum menurut wujudnya. 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Soal nomor 2. Apa tugas dan fungsi pengadilan negeri? Pengadilan negeri bertugas dan berfungsi memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan tersangka, keluarga, atau kuasa hukum kepada ketua pengadilan. Soal nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan banding. Pengajuan perkara dari peradilan negeri ke peradilan tinggi di mana persoalannya telah divonis di peradilan negeri. Soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. Soal nomor 5. Jelaskan pengertian sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah keseluruhan aturan yang berlaku dalam suatu negara Indonesia yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan sehingga membentuk suatu mekanisme yang teratur. Soal nomor 6. Jelaskan pengertian sistem peradilan nasional. Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk mekanisme dan dapat direkam secara konsisten. Soal nomor 7. Sebutkan sumber hukum formal. 1. Undang-undang atau statute. 2. Kebiasaan atau kostum. 3. Traktat atau treaty. Soal nomor 8. Sebutkan tata hukum Indonesia secara hierarkis. Tata hukum Indonesia secara hierarkis sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. Soal nomor 9. Sebutkan alat-alat kelengkapan lembaga peradilan. Alat kelengkapan peradilan meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Soal nomor 10. Sebutkan lembaga-lembaga dalam peradilan Indonesia. Lembaga dalam peradilan di Indonesia meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Hanya itu saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.